Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United menyia-nyiakan kesempatan angkat trofi musim ini usai gagal juarai Liga Eropa. Ruben Amorim buka suara. Keberuntungan tidak berpihak kepada Manchester United di laga final Liga Eropa melawan Tottenham Hotspur. Bermain di Stadion San Mamés, Manchester United takluk 0-1 dari Tottenham Hotspur. Gol sematawayang Spurs diciptakan oleh Brennan Johnson pada penghujung interval pertama di menit 43. Setelah tertinggal, setan merah julukan Man United menekan sekuat tenaga pertahanan Tottenham. Usaha MU sempat berbuah peluang emas ketika miskomunikasi di pertahanan Tottenham pada menit 72. Kiper Tottenham, Vicario, berbenturan dengan rekannya sendiri saat hendak menangkap bola sepak pojok. Walhasil, bola terlepas dan jatuh di kaki Bruno Fernandes. Pemain asal Portugal melakukan tendangan lob ke gawang yang cukup kosong. Namun, tepat sebelum masuk melewati garis gawang, terdapat sapuan dari Mickey van de Ven. Akhirnya Manchester United gagal menetralkan keadaan. Skor 1-0 bertahan untuk keunggulan Tottenham hingga tambahan waktu usai. Selepas laga, Ruben Amorim memberikan pandangan terkait performa Manchester United. Menurut pelatih asal Portugal, setan merah dalam jalur yang baik meskipun takluk di partai final kali ini. Amorim yakin Manchester United akan bangkit di musim-musim berikutnya. Ruben Amorim menatap kelanjutan musim bersama Manchester United dengan optimis. Pelatih yang menukangi MU sejak November 2026 akan melakukan evaluasi menyeluruh. Adapun bagi Manchester United, kegagalan di final Liga Eropa menjadi pengubur mimpi trofi pada musim 2024-2025. Mickey van de Ven melakukan penyelamatan gemilang di final Liga Eropa. Sapuan bek asal Belanda itu mengamankan kemenangan Tottenham Hotspur dan berbuah trofi. Tottenham keluar sebagai kampiun Liga Eropa. Tottenham juara usai mengalahkan Manchester United 1-0 pada partai final. Brennan Johnson jadi pencetak gol tunggal di laga Tottenham versus MU. Setan merah menggempur pertahanan Tottenham di babak kedua, tapi upaya mereka mengejar ketertinggalan gagal membuahkan hasil. Peluang emas didapat MU pada menit 69. Pada situasi kemelut di kotak penalti Tottenham, Rasmus Højlund menanduk bola ke arah gawang kosong yang ditinggalkan kiper Guglielmo Vicario. Bola sundulan Højlund dapat disapu keluar Mickey van de Ven, tepat di garis gawang. Bek 24 tahun itu terbang bak The Flying Dutchman dan melakukan salto demi bisa menghalau bola menjadi gol. Sapuan yang dilakukan Van de Ven jadi puncak performa gemilangnya di final Liga Eropa. Dia bersama Christian Romero jadi benteng kokoh yang meredam lini serang Manchester United. SofaScore mencatat Van de Ven total mencatatkan 5 kali sapuan dan 2 kali memblok bola. Dia mendapatkan rating 7,4 dan hanya kalah dari kiper Vicario 8,5. Gelar Liga Eropa menjadi trofi pertama yang diraih Mickey van de Ven dalam karir profesionalnya. Jebolan klub Belanda Volendam sudah bergabung ke Tottenham Hotspur pada tahun 2023. Ada catatan menarik di balik kisah kesuksesan Tottenham menjadi juara Liga Eropa musim ini. The Lily Whites menjadi juara hanya dengan 1 shot on target yang mereka lepaskan pada laga final lawan Manchester United. Tottenham bermain sesuai gaya mereka, yakni menunggu dan cenderung bertahan. Mereka seperti membiarkan MU menguasai bola, akan tetapi tidak dibiarkan masuk kotak penalti. Tottenham hanya punya penguasaan bola 27%, sementara MU tampil dominan dengan 73% penguasaan bola. Setan merah juga punya banyak peluang. Pasukan Ruben Amorim itu mampu melepas 16 shoot dengan 6 tepat sasaran. MU tampil bagus tetapi kini gagal bikin gol. Terlepas dari taktik mereka di final, apa yang dicapai Tottenham di Liga Eropa musim ini adalah cerita indah.
Bagi legenda klub Tottenham Gareth Bale, sukses ini akan membuat manajer Ange Postecoglou jadi legenda. Luar biasa untuk klub, itu telah lama dinantikan, senang untuk klub dan semua penggemar. Sekarang Ange Postecoglou turun sebagai manajer legendaris yang memenangi Piala Eropa. Dalam sejarah klub Tottenham punya 3 trofi Liga Eropa. Sebelumnya mereka meraih gelar ini pada tahun 72 dan 84. Kini penantian lama itu telah berakhir. Tottenham menjadi juara Liga Eropa lagi. Tottenham Hotspur akan kembali meramaikan kompetisi Liga Champions musim depan. Kepastian ini mereka raih usai menyabet gelar Liga Eropa musim ini. Dengan status sebagai juara Liga Eropa, Tottenham otomatis mendapatkan 1 tempat di Liga Champions musim depan. Aturan UEFA memastikan sang kampion langsung lolos ke fase Liga. Keberhasilan Tottenham membawa efek besar bagi Inggris di Eropa. Untuk kali pertama, Premier League akan mengirim 6 wakil ke Liga Champions dalam 1 musim kompetisi. Di sisi lain, kekalahan ini membuat MU dipastikan tidak akan bermain di kompetisi antar klub Eropa sama sekali pada musim 2025-2026 mendatang. Mereka harus puas hanya menjadi penonton. Tottenham menunjukkan permainan yang rapi dan penuh disiplin di laga final. Mereka sukses mengamankan kemenangan meski laga berlangsung ketat. Kemenangan Tottenham berdampak pada alokasi tiket Liga Champions untuk Inggris. Premier League ini mendapatkan tambahan 1 slot dari jalur Liga Eropa. 5 klub teratas di klasemen akhir Premier League tetap mendapatkan jatah otomatis. Tottenham mendapatkan daftar itu sebagai juara Eropa. Untuk pertama kalinya satu liga akan diwakili oleh 6 klub sekaligus di Liga Champions. Ini menjadi sejarah baru dalam kompetisi antar klub Eropa. Selalu ada drama di pertandingan penting seperti final Liga Eropa 2024-2025. Di tengah berakhirnya puasa gelar Tottenham, ada cerita tentang cekcok panas antara Christian Romero dan Harry Maguire pada laga tersebut. Manchester United harus mengakui keunggulan rival domestik mereka, dan kekalahan ini agak memicu emosi para pemain setan merah, terutama Harry Maguire. Mereka beberapa kali terlibat duel saat laga berjalan dan berlanjut usai laga. Ketegangan memuncak usai peluit akhir antara dua bek tengah Harry Maguire dari MU dan Christian Romero dari Tottenham. Pemandangan keduanya saling berhadapan dengan ekspresi geram menjadi sorotan dan viral di media sosial. Insiden bermula tak lama setelah peluit panjang dibunyikan. Romero yang merayakan kemenangan timnya terlihat melintasi Maguire di lapangan. Bek tengah asal Argentina itu kemudian mendekati dan memeluk bek kanan Manchester United Diogo Dalot. Kapten MU itu kemudian berjalan kembali ke arah Romero, mulai menggerakkan tangannya seolah menunjuk pada insiden yang terjadi sepanjang pertandingan. Ketegangan di lapangan memang sudah terasa sebelumnya. Maguire sempat diganjar kartu kuning karena pelanggaran terhadap Romero di fase akhir pertandingan dalam sebuah insiden yang melibatkan beberapa pemain dari kedua belah pihak. Ketika Maguire dan Romero saling menunjuk dan berbicara, staf kedua tim dengan sigap bergegas untuk memisahkan keduanya. Meski demikian, Maguire terus menunjukkan gestur marah, sementara Romero terlihat membalas perkataan rekan sesama bek tengahnya itu. Ruben Amorim membuat pernyataan penting usai Manchester United kalah di final Liga Eropa melawan Tottenham. Sang manajer mengaku siap mundur tanpa kompensasi dengan satu syarat yang harus terpenuhi. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, nada bicara Amorim menunjukkan adanya keraguan. Saya tidak punya apapun untuk ditunjukkan kepada para penggemar, jadi saat ini hanya sedikit keyakinan. Pernyataan ini secara gamblang menunjukkan bahwa hasil di final Liga Eropa telah mengikis kepercayaan dirinya, setidaknya dalam hal memberikan trofi pada para penggemar. Namun Amorim juga menegaskan komitmennya terhadap tim. Yang paling menarik perhatian adalah pernyataan Amorim mengenai masa depannya. Pria asal Portugal itu mengaku siap mundur dari posisi manajer MU. Namun itu hanya terjadi dengan satu syarat. Saya selalu terbuka. Jika dewan direksi dan para penggemar merasa saya bukan orang yang tepat, saya akan pergi keesokan harinya tanpa membicarakan kompensasi apapun. Namun saya tidak akan berhenti. Pernyataan ini adalah sinyal jelas bahwa ia siap untuk melepaskan jabatannya jika tidak ada lagi dukungan penuh dari klub dan supporter. Sikap ini patut diacungi jempol, mengingat jarang ada manajer yang bersedia pergi tanpa menuntut kompensasi. Meskipun pernyataan tentang masa depan terus menghantuinya, Amorim memilih untuk fokus pada rasa sakit kekalahan. Amorim juga menyuarakan keyakinannya bahwa United adalah tim yang lebih baik, meskipun gagal meraih kemenangan.